Kalau masalah menyatakan tidak terbukti di pengadilan agama, KDRT itu memang tidak dibuktikan di pengadilan agama, tapi dibuktikan di pengadilan negeri, peradilan umum, ya kan? Ibu Paula menyampaikan KDRT yang ia alami di pengadilan agama itu agar hakim mempertimbangkan bahwa ia mengalami, bukan konteks terbukti atau tidak, ia mengalami, dan itulah yang harus dianalisa oleh hakim gitu, terkait pengambilan keputusan. Yang terpenting begini, yang selalu berbicara ini satu kali pun tidak pernah ikut sidang, ya. Jadi dia tidak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Di dalam persidangan itu, kalau dia nggak punya putusan, saya kasih putusannya. Baca halaman 113. Secara tegas dinyatakan tidak terbukti ada KDRT baik fisik maupun psikis. Itu adalah pertimbangan hakim. Itulah yang sah dan itulah yang harus kita hormati. Kalau tidak pernah, saya anggap ini adalah orang yang lagi halu. Jadi lagi halusinasi, seakan-akan terjadi sesuatu kesana kemari, kasihan nantinya. Kasihan kalau sudah halu seperti ini, nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Persidangan itu dimulai terdaftar di Oktober. Ya, seingat saya tanggal 7, kalau nggak salah, saya lupa. Kalau lupa yang jelas Oktober, dan diputus tanggal 16 April. Bayangin berapa bulan, satu kali pun nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Tiba-tiba halu, ada terjadi sesuatu yang sudah diputuskan, dipertimbangkan, tidak terbukti ada KDRT karena tidak ada KDRT secara psikis maupun fisik. Saya salah, saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Cuman kayak mau ngejatuhin, jadi jatuhnya, jadi bingung saya juga. Karena ini sebenarnya seharusnya nggak ada. Seharusnya emang nggak ada ini. Jadi saya juga bingung, sampai detik ini masih bingung. Tidak tahu, saya mungkin kurang tahu apakah itu konten atau tidak. Juga sebenarnya kehilangan ruang aman, karena pada titik tertentu kan kita tidak tahu ya, itu direkam atau tidak. Tiba-tiba keluar rekaman kayak gitu. Yang itu juga membangun ruang tidak aman bagi Ibu Paula. Jangan-jangan kalau ini direkam, jangan-jangan ini aku direkam. Itu juga yang harus diperhatikan. Mungkin kalau pakai undang-undang PKDRT itu kalau orang hukum bilang itu nggak masuk unsur gitu ya. Tapi dalam konteks hak perempuan itu bagian dari kekerasan. Karena misalnya merekam tanpa izin, mengambil gambar atau suara, itu mengambil kontrol. Jadi rekaman itu dijadikan alat kontrol untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya gampangnya gini, kalau lu misalkan ya, ini misalnya, kalau lu nggak nurut, rekaman ini gue sebar. Kalau lu nggak ini aku sebar. Itu menghilangkan rasa tidak aman. Itu berarti rekaman handphone gitu ya, ataupun konten ataupun apa, itu jadi alat kuasa, alat kontrol. Mungkin undang-undang KPKDRT itu belum menjadi wacana gitu ya, belum ada indikator seperti itu. Tapi dalam hasanah hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, itu dikategorikan sebagai kekerasan karena membuat perempuan kehilangan rasa aman. Kami sendiri memang masih mengidentifikasi rekaman-rekaman yang ke publik ya. Tapi intinya Ibu Paula tidak sepakat, tidak memberikan konsen itu direkam, apalagi disebarkan. Karena hal itu kan hal yang ada di ruang rumah tangga ya. Apakah setiap diskusi, setiap kali pertengkaran itu direkam? Kan mengelola rumah tangga nggak kayak gitu ya. Kalau misalnya segala sesuatu direkam itu ya mendingan diam kan, karena itu akan dijadikan alat. Misalnya karena kamu public figure, ini bisa aku sebar. Kan sebenarnya secara tidak langsung seperti itu ya. Atau suatu saat nanti kalau kamu tidak nurutin apa yang aku mau, ini aku sebar. Nah itulah yang konteks yang harus tidak hanya untuk Ibu Paula, tapi untuk yang lainnya juga, bahwa merekam
mengambil gambar, mengambil video itu harus seizin. Izin hanya ngambil ya, disiarkan pun juga harus seizin yang bersangkutan. Tidak pernah ikut sidang, tidak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan, maka saya katakan lagi halu. Jadi terjadi halusinasi sekarang. Di dalam persidangan itu sudah diverifikasi rekaman itu. Rekaman itu diverifikasi. Ini rekaman dari siapa? Ini suara saya. Bagaimana caranya dapat ada percakapan, kok bisa tahu percakapan WhatsApp? Karena satu sama lain memegang HP. Jadi HP-nya termohon bisa dibuka oleh pemohon, HP pemohon bisa dibuka oleh termohon. Satu sama lain ada keterbukaan sehingga mereka bisa membuka HP. Sehingga HP-nya itu diginiin, di screenshot. Percakapannya terbuka semua. Di situ ada sayang, ada kangen, ada segala macam. Kalau istri yang benar tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut. Kalau istri itu istri yang soleha, tidak berduaan di kamar dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Apakah seorang yang di kamar berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya itu istri yang soleha? Pertanyaan saya seperti itu. Apakah seorang laki-laki yang di kamar berduaan ada kedapatan ya dengan ART, terus juga dia kedapatan dengan temannya ada di mall tanpa sepengetahuan dan sebagainya, melakukan percakapan dengan sayang dan kangen, apakah itu istri yang soleha? Tunjukkan saya di mana dasar hukumnya. Tunjukkan. Silakan membela diri, tapi membela diri itu yang benar. Kalau udah terbukti Anda istri yang durhaka, terus mau diapain? Istri durhaka itu beda dengan persoalan lain. Jadi yang selama ini orang yang tidak paham sama sekali dengan persoalan hukum Islam, nggak usah ikut-ikut. Hormati hukum Islam yang lagi diterapkan di dalam perkara ini, yang diterapkan oleh pengadilan agama, seperti itu. Kalau Anda tidak paham hukum Islam, mohon maaf, Anda minggir dulu lah, ya. Ntar ada tempatnya nanti persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Anda boleh berkomentar, bebas. Tapi kalau sudah terkait dengan syariat Islam, hormatinlah syariat Islam agama saya. Ya, itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam, diatur dalam Al-Quran. Ada beberapa pendapat-pendapat ulama yang menyatakan secara tegas, nusus itu adalah istri yang durhaka kepada suami. Dan akhirnya, tapi kan orang-orang bingung, saya nggak mau jelasin dengan gimana ya. Kita sebenarnya gini loh, maaf ya, orang baik itu bukan berarti orang harus tahu baik. Orang sering nolong itu bukan berarti semua orang tahu menolong. Susah jadi orang baik. Kenapa? Kita nggak boleh ngelakuin sesuatu karena nanti kayak mau dianggap baik, ngerti nggak? Betul. Harus dari hati kita ada rasa untuk orang itu dan akhirnya kita diem aja. Yang penting semuanya baik-baik aja, dan itu sulit. Ternyata memang sifat baik itu bukan untuk pujian orang, lu baik ya, enggak. Saya juga sampai kadang-kadang, wah, pujian manusia berat banget ya, saya bilang. Cuman ya nikmatin aja lah.